Ya, pemirsa, pembekalan para calon menteri dan wakil menteri selesai dilaksanakan. Hal ini menandai hampir finalnya penyusunan kabinet presiden dan wapres terpilih Prabowo Gibran. Sejumlah tokoh parpol masuk dalam jajaran kabinet Prabowo, namun ada beberapa parpol yang tidak memiliki wakil di jajaran kabinet Prabowo. Ini menarik sekali, pemirsa. Kita akan membahas lebih dalam bersama dengan narasumber istimewa kita malam hari ini. Ada politikus Partai Gerindra, ada Bang Andre Rosiade, dan pengamat politik Kang Ujang Komarudin. Saya sapa narasumber saya. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Selamat malam, Bang Yudi. Alhamdulillah malam, baik. Yudi. Bang Andre, Malam. sehat selalu. Malam, Bang Ujang. Ya. Baik, Kang Ujang dan juga Bang Andre, kita langsung saja ya. Bang Andre, kabinet pemilihan menteri kan prerogatif presiden ya, Bang Andre. Apakah bisa saja yang kemarin dipanggil ke Kertanegara dan pembekalan di Hambalang ini bisa bertambah? Karena kan ini ada partai lain yang belum masuk ya, seperti PKS, Nasdem. Kita juga menunggu pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati. Jangan-jangan PDIP juga ada peluang masuk. Nah, kira-kira ini udah final belum sih, Bang Andre? Ya, yang jelas kan ini hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia. Beliau yang menentukan siapa yang layak dan bisa diajak bekerja sama dalam kabinet beliau. Memang beliau sudah mengundang, sudah memajak pembekalan, ya walau-walau. Tapi saya rasa ya seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokoh lain bahwa kandidat-kandidat menteri maupun wakil menteri yang diundang oleh Pak Prabowo adalah orang yang keren-keren, yang punya kapasitas dan kapabilitas. Nah, apakah nanti akan berubah sebelum pengumuman, saya tidak tahu terus terang. Karena ini adalah kewenangan Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia. Nah, sekali lagi ini hak prerogatif beliau. Jadi kita tunggu sajalah. Yang jelas saya sebagai kader beliau meyakini bahwa beliau memilih orang yang terbaik yang bisa bekerja sama melaksanakan program visi misi beliau yang seperti tercantum di Asta Cita waktu kampanye Pilpres 2024 yang lalu. Kalau sosok Pak Prabowo Subianto ini, apakah ketika membangun kabinetnya, Bang Andre, salah satunya adalah mencoba mengakomodir semua partai politik, Bang Andre? Jadi harus dipahami bahwa berbangsa Indonesia ini bangsa yang besar, bangsa yang punya banyak permasalahan dan sangat kompleks permasalahannya. Dan tentu dengan dibutuhkan kabinet yang besar juga. Kabinet yang besar ini selain untuk menyelesaikan permasalahan dalam negeri dan juga permasalahan luar negeri nantinya yang sangat kompleks, kita harapkan kabinet ini juga bisa merepresentasikan masyarakat, baik partai politik, kelompok masyarakat, profesional maupun suku daerah, sehingga semua bisa terwakili. Tapi saya yakin Pak Prabowo akan melaksanakan anggaran kabinet ini dengan prudent dan sangat efektif. Jadi jangan lihat gemuknya, tapi lihat nanti bagaimana efektivitas kabinet ini dalam mencapai tujuan pembangunan. Gitu. Jadi jangan lihat gemuknya, tapi kita lihat efektivitasnya ketika menjalankan tugasnya ke depan, begitu ya, Bang Andre? Nah, apalagi APBN 2025 kan sudah disahkan, ya. Dengan APBN 2025 inilah Pak Prabowo akan mengelola kabinetnya, dan saya meyakini anggaran ini akan dikelola secara prudent dan sangat efektif dan efisien agar program-program Pak Prabowo bisa tercapai. Karena sekali lagi Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi. Jadi dipastikan beliau berdua akan langsung tancap gas untuk segera bisa memenuhi janji-janji kampanye beliau. Dengan pemanggilan ke Kertanegara dan juga pembekalan di Hambalang kemarin, apakah akhirnya bisa disimpulkan Pak Prabowo Subianto belum merangkul calon menteri dari partai politik oposisi, Bang Andre? Sekali lagi, ini kewenangan hak prerogatif Pak Prabowo. Kami tentu tidak bisa mencampuri. Tapi yang perlu digarisbawahi di saat kampanye yang lalu berulang-ulang kali Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau ingin membangun bangsa dan negara ini secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Beliau terbuka dengan seluruh kekuatan yang ada untuk bergandengan tangan, untuk bergotong royong membangun bangsa dan negara. Jadi tentu Pak Prabowo siap bekerja sama dan bergandengan tangan dengan seluruh kekuatan politik yang ada. Karena sekali lagi bangsa ini bangsa yang besar, butuh semua kekuatan
untuk bersama-sama bergandengan tangan membangun Indonesia. Jadi kita terbuka. Nah, apakah nanti akan ada yang bergabung atau tidak, ya wallahu alam. Itu yang tahu kan Pak Prabowo. Yang jelas kami meyakini apapun pilihan Pak Prabowo, inilah pilihan yang terbaik dalam rangka memenuhi ekspektasi masyarakat dan juga melakukan percepatan pembangunan sesuai dengan janji-janji kampanye beliau yang lalu. Memang ya Bang Andre, kalau kita lihat dari nama yang dipanggil kemarin, selain dari profesional dan kalangan dari partai politik, pastinya nama-nama mengejutkan itu juga membuat masyarakat kaget juga nih, seperti Ibu Veronica, Pak Nasaruddin Umar, Pak Pigai. Dari selebriti ada Raffi Ahmad hingga atlet Taufik Hidayat, bahkan rekan seperjuangan kami di jurnalis ada Niluh di sana juga. Ini bisa dikatakan salah satu yang unik tapi juga menarik. Sebenarnya karakter Pak Prabowo ini membangun kabinetnya ingin seperti apa ke depan membawa Indonesia ini, Bang Andre? Ya, kan ingin bangun kabinet kerja. Misalnya Pigai. Ya Pigai nanti kan kemungkinan akan ditugaskan ke Kementerian yang mengurus HAM. Kita tahu track recordnya Nafis Pigai ya. Beliau mantan anggota Komnas HAM, aktivis yang selama ini terus berbicara bagaimana penegakan HAM di bangsa kita. Ya tentu sesuai dengan kemampuan beliau. Niluh ya, saya nggak tahu posisi, tapi saya meyakini dalam pernyataan Niluh tadi itu sesuai dengan kapasitas yang bersangkutan di dunia jurnalis gitu. Ya. Lalu siapa lagi tadi? Ibu Veronica Tan. Ya. Ibu Veronica Tan, ya kita tahu beliau punya pengalaman sebagai istri bupati, ya, istri wakil gubernur, bahkan istri gubernur, dan beliau banyak memimpin yayasan yang bergerak bagaimana membantu ibu-ibu dan anak-anak. Punya rekam jejak juga, gitu loh. Jadi menurut saya ya kita tunggu saja lah kinerja pilihan Pak Prabowo. Berikan kesempatan bekerja. Saya meyakini Pak Prabowo tentu memilih dengan cara berhati-hati, memikirkan kinerja, kapasitas dan kapabilitas serta representasi masing-masing figur yang ada. Karena ini bukan hanya representasi profesional, partai politik, juga kedaerahan. Kan Indonesia ini negara yang majemuk, terdiri dari berbagai suku daerah, berbagai provinsi. Tentu harapannya representasi ini bisa kita penuhi. Baik, Kang Ujang masih bersama kita, Kang Ujang? Iya, Pak Budi, siap. Kang Ujang, kita ke temanya terlebih dahulu ya, Kang Ujang. Tadi seru sekali membahas bersama Bang Andre. Ini memang ada dari kalangan profesional, kemudian dari partai politik. Tapi kalau Anda lihat ada partai yang tanda kutip nggak diajak begitu ketika dalam pemanggilan di Kertanegara dan juga pembekalan di Hambalang. Bagaimana Anda melihat komposisi kabinet Prabowo ini? Jangan-jangan ini belum final ya, Kang Ujang? Ya, kalau Pak Prabowo kan selalu mengatakan akan mengajak semuanya gitu kan. Tetapi yang diajak kan ya ada yang mau, ada yang juga tidak kan. Nah, saya sih melihat misalkan Nasdem itu mendukung Prabowo Gibran tapi tidak menyodorkan nama di kabinet. Itu kan menjadi hak bagi Partai Nasdem, tidak bisa dipaksa-paksa juga. Dan kita tahu komitmen Pak Surya Paloh bersama Prabowo tinggi. Kemarin kan ada pertemuan Ketua Umum Partai Koalisi Prabowo dengan di kantor Prabowo Kemenhan ya. Artinya kan komitmen itu dibangun walaupun di kabinetnya tidak masuk begitu. Lalu kalau kita bicara PKS, ya tentu bisa jadi nanti kan pengumuman saja belum, artinya pelantikan juga belum gitu kan. Baru pemanggilan nama-nama, baru pembekalan. Oleh karena itu ya potensi PKS untuk bisa masuk pemerintahan Prabowo Gibran juga bisa saja terjadi begitu. Kita melihat misalkan PKB saja dapat 2 menteri kan, dan beberapa wakil menteri. Nah lalu kita bicara PDIP. Nah PDIP memang sampai hari ini belum memutuskan berkoalisi atau tidak. Tetapi kalau kita bicara nama-nama, kata-kata tanda petik ya, yang di-endorse oleh PDIP kan ada 2 nama yang saya bisa baca. Misalkan Bu Sri Mulyani dengan Pak Budi Gunawan. Jadi saya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya tadi ingin membangun kebersamaan, membangun sinergitas. Soal partai yang kalah belum bergabung, saya rasa itu soal waktu. Dan itu soal namanya penawaran, ada yang menerima juga ada yang tidak. Ada yang seperti Nasdem masuk koalisi tapi tidak mau mengisi kabinet. Saya rasa ini variasi saja, dan yang penting sebenarnya bagaimana memastikan tadi ya nama-nama yang dipanggil itu ya walaupun kita anggap belum final ya
berkomitmen untuk bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Itu yang harus kita dorong agar memang betul-betul kepentingannya hanya itu, bukan yang lain. Dan saya melihat bahwa ini adalah terobosan baru ya dalam sejarah pembentukan kabinet, di mana Pak Prabowo mengumpulkan calon menteri dan wakil menterinya, katakanlah memberikan sebuah perspektif baru untuk membangun kebersamaan, membangun Indonesia. Ya, saya meyakini apa yang dilakukan Pak Prabowo ini bagian dari legasi awal, fondasi awal kebersamaan untuk tadi ya merealisasikan janji-janji kampanye Prabowo Gibran. Karena kan begini, harapan publik, harapan rakyat terhadap Pak Prabowo sangat tinggi. Bahkan hingga 86% optimisme itu kepada Pak Prabowo. Nah, ini kan harus dijawab tantangan ini gitu ya. Respon publik yang begitu besar terhadap Pak Prabowo dengan kinerja para menteri. Nah, oleh karena itu agar kinerjanya bagus, agar terjadi sinergitas antar lembaga, antar kementerian dan antar sesama menteri dan wakil menteri, ya tentu pembekalan menjadi katakanlah kata kunci ya untuk memastikan mereka ya sama-sama bekerja dengan baik. Karena penyakit kementerian kan salah satunya, mohon maaf ya, ego sektoral. Jadi kementerian itu kadang-kadang tidak berkomunikasi. Makanya kita lihat misalkan data-data itu berbeda-beda antar kementerian. Data BPS, data Kemensos, data Kemendagri itu berbeda. Nah, oleh karena itu dengan pembekalan yang dilakukan oleh Pak Prabowo, ini mensinkronkan ya antar kementerian agar memang bekerja bersama-sama. Komunikasi lebih baik ya. Tidak masing-masing, iya, tidak masing-masing bekerja sesuai dengan seleranya, tapi satu frekuensi, satu tujuan, satu kepentingan, yaitu merealisasikan janji-janji kampanye Prabowo Gibran. Kang Ujang tadi menyebut nama Sri Mulyani dan juga Budi Gunawan, tapi kalau kita lihat kan kader PDI Perjuangan secara langsung kan belum dipanggil ya ke Kertanegara atau pembekalan di Hambalang. Apakah pertemuan Prabowo dan Megawati yang sampai sekarang masih misteri ini ada hubungannya dengan hal itu, Kang Ujang? Ya, saya meyakini ya, Pak, saya sudah berkali-kali juga menganalisa bahwa pertemuan Prabowo dengan Ibu Megawati menjadi penting. Kenapa? Mereka tidak ada masalah, mereka tokoh bangsa gitu, ketua umum partai dan presiden kelima dengan katakanlah presiden ke-8 terpilih. Oleh karena itu saya melihat pertemuan itu akan mempengaruhi dinamika politik. Soal positioning PDIP, apakah nanti akan masuk koalisi secara resmi ataukah seperti sekarang gitu mengendorse nama-nama tertentu. Oleh karena itu kita tunggu pertemuan itu sebagai bagian daripada untuk mempersatukan seluruh komponen bangsa, terutama kalangan elit. Karena bagaimanapun hari ini pertemuan itu sangat ditunggu oleh publik ya. Bagaimana katakanlah sambutan publik atas pertemuan Prabowo Gibran itu cukup luar biasa besar. Karena ini akan mempengaruhi tadi dinamika politik yang terjadi saat ini. Tetapi memang secara psikologis mungkin ya karena ya Pak Jokowi belum berkomunikasi baik dengan Ibu Megawati. Ya, itu yang menjadi mungkin ganjalan-ganjalan tertentu begitu. Misalkan ya kalau PDIP masuk dia anggap tanda petik gitu ya, itu secara psikologis menyinggung Pak Jokowi. Ini kan harus dituntaskan oleh Pak Prabowo. Saya yakin soal pertemuan itu menunggu waktu saja akan terjadi, dan saya meyakini bahwa ya kepentingannya untuk kepentingan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa seperti itu. Bang Andri, kita tahu Pak Prabowo sudah membangun komunikasi dengan parpol bisa dikatakan mantan lawannya ketika Pilpres ya, baik dengan Nasdem dan juga PKS, Bang Andri. Nah, apakah saat ini Prabowo Subianto memang ingin merangkul semuanya dan dalam hal ini mencoba untuk membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan untuk bertemu Ibu Megawati? Kan sudah dibilang dari awal tadi Bang Ujang juga udah bilang bahwa Pak Prabowo ini terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh pihak. Jadi kalau soal rencana pertemuan kita tunggu sajalah. Apakah terjadi sebelum atau sesudah pelantikan atau gimana, itu yang tahu Pak Prabowo dan Bu Mega. Yang jelas komunikasi politik kami dengan PDI Perjuangan sangat baik. Kerjasama kami di parlemen berjalan dengan baik. Komunikasi pimpinan Partai Gerindra Pak Sufmi Dasko dengan Mbak Puan di DPR sangat-sangat harmonis dan baik gitu loh. Jadi hubungan Gerindra dengan PDI baik-baik saja. Baik. Bang Andri, harapan rakyat pada Prabowo sangat tinggi sekali, 60% tadi disampaikan Kang Ujang optimisme tersebut ya. Dalam 5 tahun ke depan, seberapa yakin Pak Prabowo? Saya penasaran untuk mendengarkan apa yang Pak Prabowo sampaikan di Partai Gerindra.
optimismenya membangun, mewujudkan target visi misinya untuk Indonesia tercapai 5 tahun ini? Seperti apa? Dijawab selengkapnya setelah jeda. Bang Andri dan juga Kang Ujang, kita lanjutkan diskusi Sindo Prime setelah jeda. Tetap bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan dialog ini bersama politikus Partai Gerindra Andre Rosiade dan pengamat politik Ujang Komarudin. Saya ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, tadi beberapa kali Bang Andre bilang jangan lihat gemuknya nih kabinet ini, tapi lihat efektifnya kinerja ke depan. Tapi kan kinerjanya kita belum kelihatan ya Kang Ujang ya. Nah kalau menurut Kang Ujang sendiri, ini gimana sih sinkronisasi kementerian? Kan gemuk ya, banyak. Ini apakah menurut Anda akan menjadi masalah di pemerintahan untuk koordinasi antara satu kementerian dengan kementerian lain? Ya, tentu ini yang menjadi tantangan ya, yang harus dijawab oleh menteri-menteri termasuk wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran. Ketika ada respon kritikan gitu ya, pandangan yang katakanlah sinergitas, ini kan harus dijawab. Oleh karena itu tadi pentingnya pembekalan itu salah satu untuk memastikan mereka kompak, untuk memastikan mereka tidak ego sektoral, memastikan mereka satu frekuensi. Nah tantangannya di situ karena bagaimanapun kan mereka itu kan ada yang ketua umum parpol ya, para politisi juga. Tentu secara pribadi, secara personal juga mohon maaf ya butuh pencitraan gitu ya, butuh kerja yang baik gitu. Nah disitulah sebenarnya yang harus dilakukan adalah kepentingan masyarakat bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, keluarga maupun partai politik. Saya meyakini ya dengan komitmen Pak Prabowo gitu ya, ada harapan untuk tadi membangun sebuah formulasi kabinet yang berbasis kinerja gitu. Jadi tadi ukuran kinerjanya memang belum bisa dinilai karena belum dilantik. Tetapi kalau kita bisa ukur gitu, kalau kita bisa lihat, kita bisa nilai bersama, ya nama-nama yang hadir, nama-nama yang mengikuti pembekalan, itu juga kan ada wajah lama gitu ya, muka lama dari kabinet Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Ini kan sudah bisa dicek pengalamannya, track recordnya, prestasinya gitu. Ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi publik untuk bisa melihat masa depan kinerja dari kabinet Prabowo Gibran. Saya tetap husnudon, tetap optimis dalam konteks tadi Pak Prabowo membangun formulasi kabinet sesuai dengan kebutuhan. Tetapi memang kita juga tidak boleh menafikan ya kritik-kritik dari publik, tidak boleh menafikan juga kritik-kritik dari masyarakat yang tentu ingin memberikan masukan agar memang formulasi kabinet yang dibangun oleh Pak Prabowo betul-betul ideal, paling tidak untuk tadi menyiapkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, menyiapkan katakanlah landasan-landasan kebijakan yang betul-betul dibutuhkan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu tantangannya di situ, bagaimana sinergitas dibangun, bagaimana persatuan dikonsolidasikan, dan bagaimana gotong royong itu diikat. Nah, oleh karena itu kita buktikan nanti dalam 100 hari ke depan, apakah memang betul-betul mereka guyup, betul bersatu, betul bersinergi, akan kelihatan nilai dari kualitas sang menteri maupun wakil menteri yang dipilih oleh Pak Prabowo nanti. Baik, saya ke Bang Andri. Bang Andri, selain tantangan sinergitas, tadi pertanyaan menggantung saya Bang Andri adalah mengenai tantangan yang akan dilakukan saat kabinet ini menjalankan tugasnya. Karena kita tahu masa depan ke depan ini akan semakin sulit seperti adanya geopolitik dunia, masalah ekonomi, lapangan pekerjaan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Saya penasaran ingin tahu bagaimana optimisme dari Pak Prabowo Subianto di depan pada para kader Gerindra untuk meyakini, bahkan kita rakyat juga ingin diyakini 5 tahun ke depan ini akan bisa mewujudkan semua visi misinya. Salah satunya juga adalah makan siang gratis itu, Bang Andri. Ya, jadi memang Pak Prabowo ini sangat bersungguh-sungguh untuk bisa memenuhi harapan rakyat. Dan beliau pastinya akan bekerja keras begitu. Nah, apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh beliau? Salah satunya contoh yang dilakukan oleh beliau agar kabinet ini solid, bisa bekerja sama menjadi tim yang baik dan solid dan bergerak cepat. Ya, beliau melakukan pembekalan. Ya, setelah mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri, beliau mengumpulkan selama 2 hari di Kepala, ya, untuk agar menteri-menteri saling mengenal satu sama lain, lalu memahami dan mendalami program-program Pak Prabowo dan apa keinginan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu menunjukkan keseriusan. Karena sekali lagi saya tahu persis ketua umum saya, Pak Prabowo, akan betul-betul bersungguh-sungguh untuk bisa memenuhi harapan rakyat. Beri kesempatan beliau bekerja dan beliau akan membuktikan kepada bangsa dan negara, memberikan legasi terbaik bagi
negara kita yang kita cintai. Bang Andri Rosiade, kalau kita bandingkan dengan era Presiden Joko Widodo, ada beberapa yang sulit dicapai, tapi di era Presiden terpilih Prabowo Subianto, seperti kemiskinan akan diturunkan, kemudian tingkat ekonomi kesejahteraan rakyat akan ditingkatkan. Nah ini apakah kalau Anda melihatnya sebuah capaian yang ingin selangkah lebih tinggi daripada pemerintahan sebelumnya dari Pak Prabowo yang masuk akal akan bisa direalisasikan, sementara di sebelumnya sangat sulit untuk mencapai itu? Jadi gini, Pak Prabowo ini sangat beruntung ya. Beliau didukung penuh transisinya oleh Presiden Jokowi. Ya contoh, untuk makan siang bergizi gratis, Pak Prabowo bisa langsung insya Allah Januari program ini bisa berjalan. Kenapa? Karena Pak Jokowi membantu dalam APBN 2025 mempersiapkan 25 triliun. 71 triliun. Sehingga program ini mulai bisa berjalan ditargetkan di Januari 2025. Bahkan di Sumatera Barat, daerah pemilihan saya, ada 18 titik yang akan dimulai, 19 titik ya, yang akan dimulai di Januari 2025. Ini menunjukkan apa? Pak Prabowo sangat dibantu oleh Pak Jokowi. Jadi pemerintah Pak Jokowi membantu transisi dengan baik sekali. Yang kedua, contoh Pak Prabowo ingin memperbaiki infrastruktur sekolah, ya, kelas-kelas dan juga MCK untuk anak-anak sekolah, sehingga anak-anak sekolah bisa berkonsentrasi belajar dengan baik. Selain mendapatkan makan siang bergizi gratis, anak-anak juga diharapkan mendapat fasilitas pendidikan yang baik, kelasnya diperbaiki, MCK-nya diperbaiki, sehingga mereka sangat nyaman. Nah itu apa? Pemerintah Pak Jokowi juga membantu Pak Prabowo dengan menyiapkan anggaran untuk 22.000 sekolah, sekitar 20 triliun kalau salah, 20,3 triliun. Lalu apalagi? Pak Prabowo ingin melakukan, Pak Prabowo punya keinginan ingin swasembada pangan. Kita harus berdaulat, negara kita punya kedaulatan pangan dan energi. Nah, salah satunya apa yang akan dilakukan beliau di 2025 ini adalah intensifikasi lahan. Bagaimana irigasi, lalu pertanian modern, benih yang baik, itu disiapkan, dan juga cetak sawah. Nah, anggaran APBN 2025 pun sudah disiapkan 15 triliun. Dan lain-lainnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa ya Pak Prabowo sangat sungguh-sungguh mempersiapkan diri beliau setelah dilantik nanti 20 Oktober jam 10 pagi, insya Allah ya sesuai yang kita dapatkan informasi, hari itu juga sore atau malam Pak Prabowo akan mengumumkan kabinetnya dan segera besoknya melantik baik menteri dan wakil menteri sehingga segera kabinet ini bisa bekerja. Dan kami di DPR itu akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah agar pemerintah Prabowo Gibran bisa memenuhi janji-janji kampanyenya sehingga visi Indonesia Emas 2045 bisa kita wujudkan. Seperti itu. Satu lagi Bang Andri, kalau boleh mewakili pertanyaan netizen yang di media sosial ini cukup banyak disuarakan. Dengan kabinet yang ada sebelumnya saja, yang tidak sebanyak mungkin rencana kabinet ke depan ini, masih saja ada kecolongan, potensi penyimpangan. Bagaimana langkah Pak Prabowo Subianto untuk menegakkan, melarang ataupun menghapus korupsi di kementerian yang sangat banyak ini, Bang Andre? Ya kan dalam pembekalan itu kan jelas, ada tema anti korupsi. Bagaimana Pak Prabowo menekankan jangan sampai menteri-menterinya melakukan korupsi. Jangan sampai ada kebocoran APBN. Itu ada tema materi pembekalannya tersendiri, Mas. Langsung disampaikan oleh Pak Prabowo. Itu menunjukkan komitmen yang jelas oleh Pak Prabowo. Apalagi sekarang Pak Prabowo sudah menyampaikan, ini era digital. Apa yang tidak bisa diketahui? Tidak ada satupun yang bisa disembunyikan kalau kita pejabat publik melakukan tindak perilaku korupsi yang merugikan negara. Jadi tentu sekali lagi komitmen ini akan dijaga oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah memastikan siapapun pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi tentu langsung disikat oleh beliau. Baik. Jangan ragukanlah komitmen Pak Prabowo untuk memberantas korupsi. Baik. Kang Ujang, tanggapannya Kang Ujang untuk kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, apakah ini berarti belum final ya Kang Ujang? Baik Kang Ujang, oh sudah terputus. Sayang sekali. Baik,
Terima kasih narasumber saya sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Bang Andri Rosiade, terima kasih banyak, hati-hati di jalan ya. Sampai harus menyempatkan diri untuk berbincang. Terima kasih. Kang Ujang juga terima kasih. Kita nantikan seperti apa kinerja efektivitas dari Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka.